Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video-video umum tentang ilmu-ilmu umum. Bantu saya untuk subscribe channel Febri Giantara ini sehingga channel ini bisa memberikan konten-konten tentang bagaimana menyusun skripsi, bagaimana menganalisis data penelitian, dan juga beberapa video umum. Terima kasih atas subscribe-nya. Pada video kali ini saya akan coba menggambarkan kenapa kita memilih penelitian kualitatif di dalam proses penyusunan skripsi kita. Artinya, apa alasan kita memilih penelitian kualitatif? Jadi di akhir video nanti kita paham kenapa kita memilih penelitian kualitatif dalam proses penyusunan skripsi kita. Seperti biasa, sebelum saya memulai, saya selalu memulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk kepada mengapa kita memilih penelitian kualitatif, kita harus tahu dulu pengertian penelitian kualitatif sehingga kita bisa mengetahuinya dari kulitnya atau dari pengertiannya terlebih dahulu. Ada 3 pengertian kualitatif yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Nah, ini pengertian yang pertama. Suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena. Kita lihat ada fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompoknya. Yang pertama. Yang kedua, penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Artinya, tidak ada proses statistik pada penelitian kualitatif. Ini menurut pengertian yang kedua. Lalu yang ketiga, saya coba menggabungkan dari pengertian pertama dengan pengertian kedua, maka dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang mana permasalahan penelitian dimulai dari gejala-gejala sosial yang tadi kita lihat. Kalau kita lihat, ini adalah gejala-gejala sosial dan tidak memerlukan hitungan statistik. Jadi saya gabung dari pertama, ini gejala sosial, yang ini tidak memerlukan hitungan statistik, saya gabung. Permasalahan penelitian dimulai dari gejala sosial dan tidak memerlukan hitungan statistik. Artinya, kalau kita menemukan permasalahan tersebut, permasalahan dengan penelitian kita berbentuk gejala-gejala sosial, maka seharusnya kita melakukan proses penelitian berbentuk penelitian kualitatif. Saya contohkan, di saat pandemi sekarang, kita bisa menemukan gejala-gejala sosial seperti 1. Siswa tidak menyukai misalnya tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Banyak siswa yang tidak menyukai pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran online. Ini sebuah gejala yang terjadi atau fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini, dan itu bisa kita teliti dan bentuk penelitiannya berbentuk penelitian kualitatif jika permasalahannya adalah siswa tidak menyukai pembelajaran online. Dan juga misalnya seperti ini, siswa banyak yang berada di warnet atau game online ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini juga merupakan aktivitas sosial yang melenceng. Seharusnya siswa ketika proses pembelajaran itu berada di rumah ketika proses pembelajaran online dilakukan, bukan berada di warnet untuk melakukan game online. Beda lagi kalau dia di warnet memang untuk melakukan pembelajaran online itu tidak masalah. Tapi kalau di warnet dia untuk bermain game online ketika pembelajaran online berlangsung, itu adalah penyimpangan dari aktivitas sosial dari siswa. Nah, ini yang permasalahan-permasalahan yang
bersifat gejala sosial. Dan permasalahan tersebut ketika proses analisisnya tidak memerlukan hitungan statistik nantinya. Ya, kita lihat itu dari pengertian penelitian kualitatif. Nah, yang berikutnya, alasan kita memilih penelitian kualitatif, kita lihat ciri-ciri khusus dari penelitian kualitatif. Kita lihat kenapa kita memilih penelitian kualitatif. Selain permasalahannya itu dari gejala sosial, kita lihat ciri-ciri khususnya. Yang berikutnya, cirinya adalah yang mengeksplorasi permasalahan dan mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral. Nah, ini mengeksplorasi permasalahan, ya, mengembangkan permasalahan, pemahaman terperinci. Yang berikutnya, menjadikan tinjauan kepustakaan, memainkan peran kecil, tetapi menjustifikasi permasalahannya. Ternyata tinjauan kepustakaan hanya berperan kecil, tetapi memberikan justifikasi terhadap permasalahan yang kita teliti. Yang ketiga, menyebutkan maksud dan pertanyaan penelitian dalam bentuk open-ended atau terbuka untuk menangkap pengalaman partisipan. Nah, ini pertanyaan penelitian dalam bentuk terbuka untuk menangkap pengalaman partisipan. Yang berikutnya, mengumpulkan data yang didasarkan pada kata-kata, misalnya wawancara atau gambar, misalnya foto, dari sejumlah kecil individu sedemikian rupa sehingga pandangan partisipan bisa didapatkan. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal pada pengertian penelitian kualitatif tidak ada hitungan statistik di dalamnya. Kenapa? Karena hasil wawancara, foto tidak bisa kita hitung secara statistik. Makanya penelitian kualitatif tidak memiliki hitungan statistik di dalamnya. Lalu menganalisis data untuk mendeskripsi dan tema dengan menggunakan analisis teks. Nah, ini tadi analisisnya adalah analisis teks dan menginterpretasi makna yang lebih besar dari temuannya. Nah, ternyata analisis penelitian kualitatif adalah salah satunya berbentuk analisis teks, ya, tidak menggunakan analisis statistik. Yang terakhir, ciri khususnya, menulis laporan dengan menggunakan struktur yang fleksibel dan kriteria evaluatif serta memasukkan refleksivitas dan bias subjektif peneliti. Nah, di antara ada 6 ciri ini, jika kita mampu memahaminya salah satu dari 6 ciri khusus penelitian kualitatif ini, maka saya sarankan lebih baik kita menggunakan penelitian kualitatif. Ada orang yang dia mampu melakukan hitungan statistik, ada orang yang tidak mampu melakukan hitungan statistik, ada orang yang mampu melakukan analisis teks dan menginterpretasi makna, dan ada orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut. Kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri, kita mampunya di mana, apakah kita mampu di perhitungan statistik atau apakah kita mampu di analisis teks. Nah, ini silahkan dijawab sendiri sesuai kemampuan kita. Jika kita mampu di analisis teks, maka saya sarankan kita melakukan penelitian kualitatif. Nah, kita lihat paradigma penelitian kualitatif dibangun dari paradigma konstruktivisme, yaitu pemahaman multipartisipan, konstruksi sosial dan historis, dan penemuan teori. Jadi pada penelitian kualitatif nanti hasil akhirnya salah satunya bisa kita merujuk kepada penemuan sebuah teori baru dalam sebuah penelitian kita. Instrumen penelitian kualitatif biasanya teks, gambar, wawancara, observasi, dan dokumen. Foto tadi termasuk di gambar. Ini instrumen penelitian kualitatif yang biasanya. Yang berikutnya analisis datanya ada 3 yang secara umum. Yang pertama berbentuk induktif, yaitu bergerak dari data tertentu atau data terperinci, misalnya transkripsi atau catatan yang diketik dari wawancara ke kode dan tema umum. Ini yang pertama berbentuk induktif, analisis datanya. Yang berikutnya berbentuk simultan, berkelanjutan. Pada saat pengumpulan data mungkin juga dilakukan penganalisisan informasi lain yang sebelumnya telah terkumpul untuk mencari ide utama. Jadi bisa saja saat kita melakukan wawancara, sebenarnya kita sudah melakukan analisis data, tidak perlu menunggu wawancara itu selesai baru kita analisis. Ini pada penelitian kualitatif biasanya ada yang seperti itu. Bahkan setelah kita lakukan wawancara lalu kita lakukan observasi, pada saat observasi hasil wawancara tersebut kita sudah harus lakukan analisis, tidak harus menunggu
hasil wawancara dan hasil observasi terkumpul baru dianalisis. Tidak. Pada penelitian kualitatif bisa saja ketika observasi dilaksanakan dan wawancara telah dilakukan, di saat observasi itu kita bisa melakukan analisis data terhadap wawancara yang telah kita lakukan. Bersifat interaktif atau perulangan yang berarti antara pengumpulan dan analisis data dilakukan maju mundur. Ini maju mundur ya. Maju mundur artinya bisa saja kita melakukan wawancara, observasi, lalu wawancara lagi gitu. Seperti itu dalam analisis datanya. Jadi bisa kita lakukan analisis data wawancara, lalu kita observasi, lalu setelah itu kita lakukan analisis data wawancara lagi. Jadi tidak harus kita selesaikan analisis data wawancara, kita selesaikan analisis data observasi, tidak harus seperti itu. Bisa saja kita selesaikan dulu wawancara, habis itu kita lakukan analisis data observasi, lalu setelah itu kita balik lagi analisis data wawancara. Ini secara umum analisis data penelitian kualitatif. Dari penyampaian saya tadi bisa disimpulkan ternyata secara umum penelitian kualitatif itu berangkat dari gejala sosial, lalu setelah itu tidak ada hitungan statistik di dalamnya. Setelah itu yang dapat kita simpulkan analisis datanya ternyata bersifat analisis teks atau juga bersifat induktif tadi, simultan dan interaktif tadi. Dan yang terakhir yang bisa saya simpulkan sesuai dengan penjelasan saya tadi, silakan ukur kemampuan kita, apakah kita mampu melakukan hitungan statistik ataukah kita hanya mampu melakukan analisis teks. Ingat, tidak ada yang mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu lebih bagus dari penelitian kualitatif. Semuanya sama, dan tidak ada teori yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu lebih sulit dari penelitian kuantitatif. Semuanya sama sulitnya. Kesulitan hanya terjadi ketika kita tidak mengetahuinya. Jadi ketika kita sudah mengetahui, maka tidak ada yang sulit di dalam proses sebuah penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai konsep dasar penelitian kualitatif ini bisa kita pahami secara keseluruhan. Terima kasih atas subscribe-nya. Silakan tonton video-video saya yang telah saya sampaikan di channel PBD Giantara ini. Dan tunggu video berikutnya tentang bagaimana bentuk-bentuk penelitian kualitatif, naratif, studi kasus, dan yang lain pada konten saya yang berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.